Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nuzia Pratami. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu baik ya, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Karena kita tetap harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Menurut Bastian, kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik, meningkatkan standar pendidik, meningkatnya usia anak meninggal sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat diwajibkan untuk serta melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, peraturan perundang-undang. Lembaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari sebagian sumber. Selanjutnya, dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Sumber kelolaan uang bisa teman-teman lihat dari layar HP teman-teman, yaitu yang pertama adalah pemerintah pusat, yang di bawahnya sumber keuangan sekolah, di bawahnya orang tua, dan perjabarannya adalah siswa, kelompok masyarakat, alumni, lain-lainnya, Pemda, yayasan, dan pengusaha lainnya. Selanjutnya, kategori biaya pendidikan. Bisa teman-teman lihat dari PPT yang telah saya sediakan. Selanjutnya, pendekatan biaya satuan pendidikan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima. Dan pendekatan mikro adalah mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana prasarana adalah sarana adalah sebuah fasilitas yang memerlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar mencapai suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana di sekolahan dapat definisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencangan, pembelian, perdagangan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya tujuan dan manfaat prasarana dan prasarana. Pada dasarnya tujuan diadakannya prasarana dan sarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan, untuk meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Berikut adalah manfaat diadakannya sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Bisa teman-teman lihat dari layar HP teman-teman. Dan yang terakhir adalah penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembahasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.